الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Ibu-ibu muslimat, mukminat, sholihat, jamaah kajian Ahad pagi di Masjid Mukminah Jati Teken Laban Mojalaban yang semoga senantiasa dirahmati, dibarokahi dan dimaunahi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang banyak, dengan syukur yang tak terkira dan tak terhingga, meyakini datangnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bukan karena kepintaran kita, kepandaian kita, kekuatan kita, tetapi karena fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa untuk terus senantiasa kita sampaikan, haturkan dan sanjungkan untuk uswah sana kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, pertolongannya di yaumil qiyamah kelak. Amin. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, bapak-bapak. Saya dahulukan ibu-ibu karena jamaahnya mayoritas ibu-ibu. Bapak-bapak mung pinten niki. Ini kajiannya khusus ibu-ibu sepertinya. Seperti di Ahad pagi jam 8 saya di Masjid Istiqomah Kerajaan Kidul. Nanti ibu-ibu menawi kalau mau tindak kajian. Lho Ustaz kok bablas ngono enggak. Oh, mboten jatahe mriku, jatahe mriki. Ala kulli hal kita sedaya dipun paringi nikmat sehat sempat sehingga bisa menghadiri kajian rutin di Masjid Mukminah ini. Sehat sedayanipun nggih ibu-ibu nggih? Alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala seberapapun kadar imannya. Niki perkawis kang penting sangat mempertahankan iman seberapapun keadaannya. Karena yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala itu adalah hamba yang dipastikan di dalam hatinya masih ada iman. Dan yang masuk neraka itu adalah yang dipastikan orang-orang yang sudah tidak ada lagi iman. Makanya Allah berseru kepada malaikat, adkhilu al-jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min iman. Malaikat penjaga surga, masukkan itu hamba-hambaku yang di dalam hatinya ada keimanan meskipun sebesar biji sawi. Biji sawi niku sepinten to Bu Ageng nggih? Cuwilik nggih. Cilik, kecil sekali. Meskipun kadar keimanannya hanya sebesar biji sawi, tapi itu masih bercokol di dalam hati hambaku, dia pantas untuk masuk surga. Maka program utama
hidup orang beriman menika njagi iman, mempertahankan iman. Karena semakin ke sana ujian keimanan bukan semakin ringan nggih, tapi semakin berat. Badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ya biudinahu bi aradin minad dunya. Segera beramal. Ada peluang amal, sambut, kerjakan sebelum datangnya fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Fitnah yang dahsyat tadi menjadikan ada orang paginya beriman, sorenya sudah keluar dari iman. Sorenya beriman, paginya sudah keluar dari iman. Dia jual agamanya dengan keuntungan dunia yang hanya sedikit. Orang yang keluar dari keimanan itu bukan berarti dia dibaptis di gereja-gereja, itu mboten. Dia kemudian berpindah tempat ibadahnya di sinagog-sinagog, di pura-pura, mboten. Tetapi ucapan bisa mengeluarkan orang dari iman, sikap bisa mengeluarkan orang dari iman. Maka para ulama di dalam masalah akidah menjelaskan nawaqidul iman al-qauliyah wal fi'liyah. Pembatal iman itu bisa dari ucapan, bisa dari perbuatan. Maka program utama orang yang beriman ya mempertahankan iman. Bentuk iman apa? Menikah ibu-ibu. Mukhalatatus sholihin wa sholihat. Seneng kumpul bersama orang-orang soleh di majelis ilmu, itu diantara cara untuk menjaga iman. Niki yuswane pengajian pun pinten dangu Bu? 50 tahun Bu. Pengajian. Dangune pun pinten niki? 3 tahunan, Masya Allah dijagi. Ya. Nah, antos berganti generasi nggih Bu nggih, dipertahankan. Karena di kampung saya itu sejak saya TPA nggih, sejak saya TPA kemudian sampai mondok sampai hari ini, alhamdulillah pengajian dulu teman-teman remaja itu masih ada keliling rumah-rumah. Yang masih TPA kemudian jadi SMP, jadi SMA sampai sudah berkeluarga masih sampai hari ini. Okay. Ibu-ibu yang hari ini mungkin ibu-ibu jamaah yang hari ini belum menikah, nanti sampai menikah tetap ngaji. Sudah menikah punya anak tetap mengaji. Sudah punya anak punya cucu ya tetap mengaji. Kapan selesai mengaji? Hatta zurtumul maqabir, sampai kita masuk ke liang kubur. Imam Ahmad, ya, panglimanya para ulama, ditanya, ilama tatlubul ilma? Imam Ahmad, jenengan niku ilmu sudah luar biasa. Ya. Quran sudah ngelotok, hadis paham, ilmu-ilmu Islam sanesipun ngertos sedaya. Ning kok jenengan nggih cik tetep ngaji. Senadyan pun dados kiai ulama nggih tetep napa? Ngaji. Jawabnya ilal maut, sampai mati. Imam Syafi'i mengatakan minal makhbarah ilal makbarah. Ya, minal makhbarah ilal makbarah, membawa pena sampai mati. Membawa pena sampai mati. Ya. Dari sejak buayan ibu sampai nanti masuk ke liang kubur. Orang beriman seberapapun kadar keimanannya pasti meyakini bahwa dia itu sewaktu-waktu nanti akan pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana keyakinan itu? Nek enten berita kewafatan, nek ten mriki nggih modele saya disiarke ten masjid ngoten niku Pak nggih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampun kapundhut suwan wangsul dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, Bapak fulan, Ibu fulana.
Niku jenengan ingkang mirengaken spontan langsung mengucapkan kalimat istirja. Napa kalimat istirja niku? Ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Senajan kaget, lah ndek iki jek ketemu ning pasar lho. Ora nek berita loro kok wis sedo. Kaget ngoten niku mboten napa-napa ndang disucul ngucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gur kaget tok lajeng mboten ngucap ngoten mboten pikantuk pahala sunahipun. Ingkang artosipun innalillahi, kita ini milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kita nanti akan kembali kepada Allah. Ternyata kita semuanya sudah sadar diri, meyakini bahwa sewaktu-waktu kita ini nanti akan dipanggil Allah untuk kembali kepadanya. Lah wangsul dhateng ngarsanipun Allah niku napa sekedar wangsul Bapak Ibu terus nganggur ten mriku? Boten. Kita pulang menghadap Allah itu untuk dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatan ketika hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala pantes napa mboten Bapak Ibu nuntut tanggung jawab amal datang kita sedaya? Oh pantes. Layak napa mboten? Layak. Member napa mboten? Member sangat. Jangankan Allah, dalam kehidupan kita sehari-hari, seorang juragan, seorang pimpinan perusahaan, seorang direktur, setelah memberi fasilitas kepada anak buah, karyawan, pegawai, gaji, rumah dinas, kendaraan dinas, ragam dinas, itu nanti saya setiap minggu sekali minta laporan hasil pekerjaannya, tertulis, rapi, detail. Niku member napa mboten? Wajar napa mboten ngoten niku? Wajar. Dia memberi fasilitas, dia menuntut tanggung jawab, pantes. Allah nggih sami. Allah sudah memberi fasilitas kepada kita Bapak Ibu. Fasilitas hidup, fasilitas rezeki, fasilitas sehat. Maka kalau Allah minta laporan kepada kita, nggih sampun sak pantese. Kita tidak boleh menolak, bahkan tidak akan bisa menolak. Rasulullah bareng dawuh, la tazula qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in wa fi riwayah an khamsin. Tidak akan berani kedua kaki anak turun Nabi Adam, hambanya Allah, manusia, ketika nanti di akhirat menghadap Allah bergeser, obah itu mboten wantun. Karena dia berhadapan dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta. Tidak akan berani. Jangankan di hadapan Allah, di hadapan Pak Bupati nek dibariske ngoten ambekane rawani mbok menawi nggih. Kedepe rawani. Engko nek kedep mutasi. Napa melih lingguh selonjoran, sendenan mboten wantun. Itu di hadapan Pak Bupati, dibariske Bu Bupati. Tidak berani. Nah, di hadapan Allah lebih lagi. Lebih takut, lebih khawatir. Sampai dia menjawab 5 pertanyaan Allah. Sampai selesai menjawab pinten? 5 pertanyaan Allah. Monggo niki pertanyaane dipun pahami lajeng disiapke jawabane. Setunggal an umrihi fi ma'afna. Allah akan menanyai umur untuk apa dihabiskan. Yang 40 tahun, yang 50 tahun, yang 60 tahun, 70 tahun, 80, 90, 100. Enten mriki. Mbah Putri, pangapunten Yusuf pinten Mbah Putri? Pinten? 76. Masyaallah. Enten riwayat warga mriki Bapak Ibu-ibu ingkang dipundhut Allah umurnya 100 tahun lebih.
Warang nggih niku nggih. Masuk makhluk langka ngoten niku. Tetapi ketika saya mondok di warung baki mereka punya nggih warung baki. Punya tetangga pondok simbah-simbah Mbah Putri niku. Meninggal dunia di usia 120 tahun. 114 atau 120 tahun berarti kesupen. Itu beliau mboten saged punapa-punapa melih 4 bulan sebelum sedone. Lumpuh ndak bisa apa. Itu 4 bulan sebelum sedone. Artinya di usia 120 tahun itu beliau masih bisa jalan ke masjid, masih bisa ngaji. Masya Allah. Niki napa menika di antara faedah ibadah itu bisa menguatkan badan. Al ibadat wa fadailuha as-sihhiyah. Ada ulama nyerat buku judulipun Al ibadat wa fadailuha as-sihhiyah. Ibadah dan manfaat-manfaat kesehatan yang diperoleh darinya. Ngajak-ngajaki sholat ada hubungannya dengan kesehatan. Ya, tahajud, puasa, sunnah itu ada kaitannya dengan kesehatan. Wa an sababihi fima ablah. Yang kedua yang ditanyakan masa mudanya untuk apa dihabiskan. Masa muda secara khusus Allah sebut. Meskipun dia juga bagian daripada perjalanan hidup, perjalanan umur, tetapi disebut secara khusus karena masa muda itu adalah masa-masa yang penting. Nek enten lare nem, nggih. Dia tumbuh dalam ketaatan, sregep nyang masjid, sregep pengajian, maca Quran, nindakaken amal soleh, masya Allah. Itu pribadi yang luar biasa. Mila tengene Al-Qur'an surat Al-Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ashabul Kahfi itu adalah para pemuda yang mereka mempertahankan iman, yang mereka menjaga iman, lalu kami beri petunjuk kepada mereka. Nate mireng kisahipun Ashabul Kahfi yang karena keimananipun kemudian dikejar-kejar oleh penguasa untuk dijatuhi hukuman, melarikan diri, delik ten jero guwa. Akhirnya ditilem ke Allah. Pinten dangune 309 tahun. Niku kisah nyata dipun abadikan di dalam Al-Qur'an. Turu kok 309 tahun. Turu 2 jam niku pun balunge kados 309 tahun. Sing nomor 3 lan sekawan satu perkara. An malihi min ainak tasaba wa fima anfaqa. Allah akan menanyakan tentang harta. Harta itu yang ditanyakan 2. Dari mana didapatkan, untuk apa digunakan. Harta yang ditanyakan depan belakang, input outputnya. Cara mendapatkannya dengan jalan apa? Pekerjaan seperti apa? Pembelanjaannya untuk apa? Dapatnya baik tapi digunakan untuk tidak baik, rusak. Digunakan untuk yang baik tetapi caranya tidak baik, nggih rusak, tidak diterima Allah. Maka untuk harta itu 2. Pintu depan, pintu belakang harus baik. Nggih nyantuni fakir miskin, duafa, renovasi masjid, bangun pondok pesantren, tapi hasil nyolong korupsi, ditampi apa mboten? Blas. Leh nyukani mbok ngantek nunduk-nunduk nangis-nangis, ditampi apa mboten? Mboten tampi. Kula ikhlas. Padahal hasil korupsinya tidak diterima. Kemudian hasilnya dari hasil yang baik tapi untuk pembelanjaan, mendukung kemaksiatan, untuk napa menika barang-barang yang dilarang oleh agama, menika nggih mboten sae. Yang kelima, an ilmihi fi ma amila. Tentang ilmunya untuk apa diamalkan.
Untuk apa diamalkan? Mila kula panjenengan sami ingkang sampun ngajeki pengajian menika nanti akan dimintai tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang sudah diketahui, yang sudah dimengerti, diamalkan atau tidak. Ya wis Ustaz, aku tak rasa ngaji wae gen ra dijaluki tanggung jawab. Saya dosa. Yang cari ilmu saja nanti akan dimintai tanggung jawab, apalagi yang tidak punya ilmu, bagaimana dia bisa beramal kalau tidak punya ilmu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita semuanya sewaktu-waktu akan kembali kepada Allah, menghadap Allah. Menghadapnya tidak sekedar menghadap, tetapi nanti akan melaporkan amal perbuatan. Kita betahaken sangu sing cekap. Kita betahaken sangu ingkang cekap. Maka saya membawakan tema 3 amal utama bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Napa 3 niku? Setunggal membaca surat Tabarok secara khusus. Secara umum membaca Al-Qur'an. Tadarus Al-Qur'an nggih Bu, dipun lazimi. Lah dereng saged maca Qur'an tumut les. Napa sing pun simbah-simbah tumut les tesih patut banget ngoten. Mboten namung sing cah cilik-cilik niku sing patut tumut les. Sing pengen tambah ilmu, sing pengen tambah amal, tumut les, tumut sinau patut. Sinten sing ngarani patut? Allah Subhanahu wa taala lan malaikatipun. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membeda-bedakan di dalam memuji orang-orang yang mencari ilmu. Pokoknya sing gelem golek ilmu mbuh kuwi cah cilik, cah nom, wis sepuh, semuanya disanjung, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkung sak menika Masya Allah, untuk bisa baca Al-Qur'an menika metodene sampun kathah sanget, metode cepat bisa baca Al-Qur'an. Kula nate tumut trainingipun, metode Sakifa, metode 7 pertemuan bisa baca Al-Qur'an. Masya Allah, memangkat ping 7 niku mengke rampung pun saged maca Qur'an. Setiap pertemuan durasinya 2 jam. Durasinya 2 jam. Lah kula niku nate nalika tasih mondok ten Waru mriku, setiap seminggu sekali napa menika taklim ten masyarakat ngajari ngaji nggih bapak-bapak ibu-ibu pun sepuh ngoten niku. 3 tahun sekawan tahun iki Iqra mboten lulus-lulus. Nggih. Ngapunten nggih. Soalnya napa? Pekan niki mangkat sesuk masuk angin, nggih. Sesuk mangkat meneh, sesuk boyoke kumat, ngoten nggih. Lagi ditambahi 5 huruf, sing lali wis 7 huruf. Ya ampun, sing penting usahane, nggih, dipun motivasi, yang penting usahanya, Bu. Perkara nanti betul-betul tidak mampu, nggih, tidak mampu untuk membaca Al-Qur'an karena faktor usia, napa telinga, pendengaran. Menika dipun ajek-ajeki mirengaken wawasan Al-Qur'an. Nek ngoten saged napa mboten? Mau saged nggih. Nek tumut les ngoten mboten saged, nek ngrungokke saged napa mboten? Saged. Paitane namung kotak ajaib niki nggih. Penting gadah kotak ajaib niki. Jerone enten napa? Kuota ajeng pados tilawah murotal Imam sinten enten sedayanipun. Okay. Membaca Al-Qur'an secara umum. Secara khusus membaca surat-surat yang memiliki keutamaan. Okay. Surat Al-Fatihah, surat Yasin, surat Tabarok kalau wau. Rasulullah bersabda, "Inna fil Qur'ani la suratan salasina ayah."
Syafaat li sahibiha hatta ghufiralah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an ada satu surat yang jumlah ayatnya mung 3 mung. Nek nggo anak-anak mung nggih, nek nggo ibuke anak-anak wah 30. Nek anak-anak kita mung 30. Nek ibuke anak-anak wah keh banget. Satu surat 30 ayat, barang siapa membacanya maka surat Tabarak itu akan memberinya syafaat, pertolongan. Surat pertama di juz pinten 29. Surat pertama di juz 29, surat Al-Mulk Tabarak. Para ulama menjelaskan surat Tabarak menika memberi syafaat pertolongan kepada pembacanya di mana? Di alam kubur. Siapa yang ingin diselamatkan di alam kubur, baca surat Tabarak. Siapa yang ingin diberi nikmat kubur, lazimi surat Tabarak. Bahkan dipun jelasaken keutamaan membaca surat Tabarak sebelum tidur. Monggo dipun ikhtiari, dipun usahani maos surat Tabarak sebelum tidur. Wonten kahanan apa kemawon. Lagi masuk angin utawi sehat pun alon-alon sebelum tidur. Dalam kondisi lapang maupun sempit wis bismillah tak ajek-ajek. Tidak akan memejamkan mata untuk istirahat sebelum selesai membaca surat Tabarak, surat Al-Mulk. Mung pinten ayat? 30 ayat. Enten kisah ibu-ibu sedaya yang dialami oleh sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menika keponakane Rasulullah. Abdullah Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bapake Abdullah niku pakdene Rasulullah. Putrane pakdene ponakan nggih, ponakan. Suatu ketika Ibnu Abbas menika mengadakan safar perjalanan. Kemudian karena kemalaman dia menginap dengan mendirikan tenda. Ya. Ini zaman sakniki nggih nyipeng ten hotel ngoten nggih, nyipeng ten penginapan, umpami pranduwe ragat wis ning masjid insyaallah nggih gratis, free. Kalau zaman dulu kemalaman di tengah hutan ya wis ten mriku ngasone, dirikan tenda. Lah ketika Ibnu Abbas menika tilem, dia dibangunkan dengan suara bacaan Al-Qur'an. Suwanten tiyang ngaji. Lah ning tengah ngalas kaya ngene kok aneh. Wong ngaji. Maka beliau keluar dari tenda untuk mencari sumber suara. Golek wah ning kono parani. Ternyata menika napa? Pekuburan. Enten makam. Dipatosi meleh ning kono sumber suara. Pun ketemu. Ternyata bacaan Al-Qur'an dan suaranya jelas, yang dibaca juga jelas. Surat napa? Tabarak. Masya Allah. Dari dalam kubur terdengar suara bacaan Al-Qur'an. Ibnu Abbas mboten paham, mboten saged mentakwil, menafsirkan niki apa ya. Tapi saya yakin ini luar biasa penghuni kubur. Nah, benjing-jingipun ketemu Rasulullah, dipuntang letakkan Rasulullah, saya kemarin begini. Napa jawabin Rasulullah? Innahal waqiyah, innahal mani'ah. Ketahuilah Ibnu Abbas, sesungguhnya surat Tabarak itu adalah al-waqiyah, sang penjaga, al-mani'ah, sang penghalang. Maksudnya itulah hasil keutamaan dari melazimi membaca surat Tabarak. Surat Tabarak itu nanti menjaga penghuni kubur, menghalangi penghuni kubur dari siksa-siksa kubur. Ketika tanah akan disempitkan, surat
Tabarok menghalanginya. Ketika liang kubur diberi bau yang busuk, maka surat Tabarok menghalanginya, justru memberi wewangian. Ketika liang kubur gelap ditambah kegelapan, surat Tabarok menjadi cahaya. Keutamaan itu amal utama. Kalau di alam barzah itu sudah dipenake istilahnya, diberi nikmat, diberi kebaikan, itu sebenarnya adalah awalan. Sebelum nanti diberikan kebaikan yang lebih baik lagi di akhir. Sebaliknya, orang kalau di alam kubur sudah disiksa, itu juga awalan. Sebelum nanti dia mendapatkan siksa sebenarnya di akhirat. Mugi-mugi kita sedaya ingkang pikantuk nikmat kubur. Dikuatkan lagi dengan cerita yang disampaikan oleh guru kita, ustadz kita, Allahu yarham, Syekh Ali Jabir. Ngertas Syekh Ali Jabir, Bu? Ngertas, Bu? Ketemu ten pundi? Ten TV. Niku mboten ketemu ndelok, ketemu niku nggih njuk foto ngoten. Syekh Ali Jabir, Allahu yarham. Nek ten Ramadan biasanya tampil terus nggih. Soalnya dadi juri lomba hafid enten niku. Saniki sing gantos rayine napa sinten ini? Adiknya nggih. Syekh Ali Jabir dalam sebuah ceramahnya bercerita. Kejadiannya bukan di Arab Saudi, bukan di Mekah Madinah, tapi di Indonesia. Ketika ada proyek pembangunan jalan tol, niku rutene nabrak pekuburan. Nabrak pekuburan. Tidak boleh dialihkan. Kuburannya kudu ngalah. Ayo sini jur kuburan tangi dewe-dewe pindah. Nggih mboten saged. Nggih petugase sing bongkar, dibongkar. Nah niki wonten ing kajian fikih ndak apa-apa. Membongkar kuburan untuk dipindah ke tempat yang lebih luas, yang lebih baik, mboten napa-napa. Dibongkar, diberikan lahan baru. Ada ratusan penghuni kubur. Kebanyakannya sudah rusak, tinggal tengkorak-tengkoraknya. Tapi ada satu dan itu satu-satunya. Ya, penghuni kubur yang kain kafane mawon tasih napa utuh, kain kafannya aja masih utuh. Apalagi yang dibungkus kain kafan masih utuh. Wah, ini kejadian yang tidak biasa, tapi kejadian luar biasa. Maka tadi yang menemukan nyari tahu ini siapa sebenarnya, siapa, akhirnya ketemu. Itu adalah jasad seorang wanita. Ditanyakan kepada keluarganya, ahli warisnya. Kata anak-anaknya, itu ibunda kami. Itu jasad ibu kami. Ibu kami itu, beliau tidak pernah tidur. Tidak akan beranjak tidur sebelum selesai membaca surat Tabarok. Ibu kami dalam keadaan apapun, sakit, sehat, lapang, sempit, di duit, terandi duit, sebelum tidur baca surat Tabarok sampai menjelang kewafatannya. Maka Masya Allah, ya, Allah tidak menyia-nyiakan usaha hamba di dalam melakukan amal soleh, di dalam melakukan amal utama. Nah, bekal amal utama, bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala nomor setunggal napa? Membaca Al-Qur'an secara umum, secara khusus membaca surat Tabarok, surat Al-Mulk. Monggo napa menawi ngersakaken pikantuk keutamaan amal menika, fadilah amal menika sagedipun lazimi. Setiap hari yang baca Al-Qur'an, tetapi enten tambahane, enten plusnya. Baca Al-Qur'an secara urut, ya, ditarget sebulan sekali, mungkin napa niku khatam, utawi 2 bulan sekali khatam.
ning ditambahi melazimi surat-surat khusus. Surat Yasin rasah nunggu malam Jumat. Napa surat Yasin niku nek ra diwaca ora malam Jumat mboten utama? Mboten. Ayat Al-Qur'an niku semuanya utama. Kapan saja dibaca memberi pahala. Nomor kalih amal utama bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala nggih menika thalabul ilmi. Napa menika thalabul ilmi? Mencari ilmu. Ini pengajian ngeten iki Bapak Ibu. Itu amal utama bekal yang cukup nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu perjalanan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan-jalannya menuju surga. Tegese saya tiyang niku ngajek-ngajeki pengajian, saya digampangke dalan surga. Semakin sulit, semakin berisiko menghadiri pengajian, semakin mudah jalan surganya. Jane pengajiane mboten tepe, cedhak mumeceten Masjid Mukminah. Omahe ten pundi? Lah niku lor mriku, lah niku kidul mriku. Ning kahanan awake lagi ngreges-ngreges nggih. Untune kumat, boyoke kumat. Ning tetep mangkat. Rekaos napa mboten ngoten niku? Oh, rekaos. Berisiko. Dari sisi jarak mboten. Tapi dari sisi keadaan tapi mangkat. Nggih. Maka berbuah pada kemudahan-kemudahan mencari jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Enten kisah melih ibu-ibu untuk menguatkan keutamaan mencari ilmu. Di negeri kaum muslimin sakmenika naminipun Suriah, di Suriah niku tempat atau wilayah pilihan manusia pilihan. Para sahabat menika wadah sangat ingkang hijrah utawi pindah ke Suriah. Seperti muadzin terkenal Rasulullah sinten? Tukang adzane Kanjeng Nabi sinten, Bu? Nah, Bilal bin Rabah. Rasulullah niku duwe tukang adzan, duwe tukang kebon masjid. Tukang adzane Rasulullah laki-laki jelas Bilal bin Rabah. Nek tukang kebone Rasulullah seorang ibu-ibu jenenge sinten? Kula kenalke purun. Naminipun Ummu Mihjan. Nggih. Ummu Mihjan niku napa menika marbot masjid Rasulullah, Masjid Nabawi. Niki nggih enten kedatosan yang luar biasa. Ummu Mihjan menika setiap hari membersihkan masjid, noto sandal jamaah, ngoten nggih. Suatu hari Rasulullah berangkat ke masjid tidak melihat Ummu Mihjan. Ummu Mihjan biasanya wis nyapu ning kono kok ra ketok. Maka ditanyakan kepada sahabat, Ummu Mihjan kemana? Ummu Mihjan sudah sedo Kanjeng Nabi. Lah? Kok aku ra dikandani? Rasulullah duka. Para sahabat niku merasa enggak penting memberitahu Rasulullah karena sing sedo mung tukang jaga masjid. Merasa enggak penting untuk dilaporkan Rasulullah. Nyatane Rasulullah duka loh. Apakah hanya karena dia itu tukang jaga masjid lalu kematian tidak engkau sampaikan kepadaku? Tunjukkan kepada saya mana kuburannya. Nggih. Ini mboten nyanyi nggih. Mboten nyanyi. Duduke kuburan mboten nganggo nyanyi. Rasulullah menyolati jenazahnya. Ya. Menghormati Ummu Mihjan. Nah, di Suriah menika enten ulama naminipun Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman. Jeneng umum nggih, jeneng Islami umum. Abdurrahman, Abdurrahim nggih. Abdul Halim ngoten niku nggih. Abdul Latif, Abdul Ghafur, Abdul Majid. Oh, jatahe 99. Abdul sinten niku. Karena diambil dari Asmaul Husna. Abdurrahman. Namanya ndak asing, tetapi gelar ten burine niku sing
marai aneh. Napa gelare Al-Haffar? Al-Haffar niku tukang gali kuburan. Al-Haffar, tukang gali kuburan. Ya pekerjaannya gali kuburan, dibayar. Suatu hari Al-Haffar, Abdurrahman Al-Haffar menika pikantuk orderan gawe kuburan, maka dibuatkan sesuai pesanan nggih. Yang meninggal orang dewasa, laki-laki. Pada hari hanya datanglah serombongan orang-orang yang membawa jenazah, tetapi tidak banyak. Ya. Laisa ma'ahu katsirun minan nas. Jenazah yang mau dikubur itu sing layat ora akeh. Nggih, yang layat ndak banyak. Ora kaya sing meninggal anake Pak Gubernur nggih. Mana Pak Gubernur kok ngendi-ngendi. Berbelasungkawa. Kemudian jenazah dimasukkan ke dalam kubur. Abdurrahman menika bertugas menerima jasadipun di bawah. Pun ditampi dumadaan Abdurrahman menika dawah semaput. Geblak kata semaput. Tiba semaput. Lho. Oh, sedaya sami kaget. Kenapa ini? Tapi akhirnya ditunggu ngantek napa? Siuman. Ditunggu sampai ngantek tangi. Setelah bangun sadar, Abdurrahman kemudian melanjutkan. Ya. Dikubur jenazah tadi pun rampung, mantuk. Beberapa bulan kemudian Abdurrahman mendapat orderan untuk bikin napa jenenge menggali kubur lagi. Dari orang yang beberapa bulan sebelumnya pernah meminta kepada dia. Dibuatkan sesuai pesanan. Hari H datang jenazah sama keadaannya. Tidak dikelilingi pentakziah yang banyak, wong biasa. Setelah itu Abdurrahman nampi jenazah di liang kubur, dawah meleh, geblak meleh, jatuh lagi pingsan. Dia sampai kaget, ngopo kuwi? Rung sarapan mau piye? Akhirnya ditunggu sampai siuman, kemudian selesai dikerjakan, maka kali ini Abdurrahman tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dia tanya kepada seorang wanita, "Ibu, Anda siapanya mayat ini?" "Saya ibunya, dan juga beberapa bulan yang lalu meninggal dunia." "Apa sesungguhnya amal, perbuatan, pekerjaan kedua anak Anda dulu ketika hidup di dunia?" "Lah ngopo kok takok kaya ngono?" "Demi Allah, saya 2 kali mengalami pingsan ketika menerima jenazah kedua anak Anda itu bukan karena saya belum sarapan. Karena saya menyaksikan kuburan kedua anak Anda itu dinampakkan di hadapan saya berubah menjadi taman-taman surga. Seluas mata memandang. Yang indah, Masya Allah. Karena saya saking takjubnya belum pernah dalam hidup saya melihat pemandangan seindah ini semaput. Enten nggih ibu-ibu nggih, tiyang saking senenge semaput niku enten nggih. Enten. Saking bungae niku lho, tidak kuat menahan haru, seneng semaput. Apa? Beritahukan kepada saya amal. Kemudian dijelaskan anak saya yang dulu meninggal dunia itu seorang santri, pencari ilmu. Santri. Meninggal dunia karena sakit utawi sebab yang lain. Terus yang kedua, anak saya yang kedua itu kakaknya yang dia bekerja mencari uang untuk membiayai adiknya. Adiknya yang nyantri dapat keutamaan, kakaknya yang memberi biaya, adiknya yang nyantri juga dapat keutamaan yang sama. Itu kalau seorang kakak kepada adiknya itu membantu urusan belajar agamanya, urusan taklimnya, sinaunya, itu diberi keutamaan, apalagi orang tua. Karena kepada anak, antara kakak dengan orang tua, mana yang lebih utama? Orang tua. Nek mergo wong tua ra nek anak, gitu.
Maka orang tua kalau bekerja bersusah payah mencari nafkah dari hasil yang halal untuk membiayai anaknya yang belajar agama, mencari ilmu, nyantri di pondok, menghafal Al-Quran, ini berhak juga mendapatkan keutamaan seperti itu. Meskipun orang tuanya ya ora mondok nggih. Mondok. Nggih nate mondok ning beda mondoke ten rumah sakit. Mboten ten pondok pesantren. Masa mondok mergo lara niku. Nah, niku amal utama yang kedua, bekal menghadap Allah. Napa niku? Tholabul ilmi, mencari ilmu. Kanthi menika insyaallah kita saya ngajek-ngajeki ngistiqomahi anggenipun tumut pengajian nggih Bu nggih. Yang ketiga yang terakhir, amal utama bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala nggih menika napa? Sedekah. Sedekah. Di dalam Al-Qur'an ada ayat yang isinya penyesalan manusia. Wonten ing surah As-Sajdah ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Kamu nanti akan melihat di hari kiamat orang-orang yang berbuat dosa itu tertunduk kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ndek mbene ngalam donya senengane ndangak, pangapunten sombong, takabur, ndangak, tetapi nanti di akhirat dingklok ora wani. Terhina dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia menyesal, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Ya Allah, kami dulu ketika di dunia itu orang yang melihat, orang yang mendengar kebaikan. Tapi kami tidak mau mengikutinya, maka kula diwangsulke Gusti Allah tentunya rakyat mung mang menit. Dikabulaken apa mboten, Bu? Mboten, Pak. Karena wis ning akhirat donya niku pun ilang, pun mboten enten alami. Angan-angannya yang dikembalikan karena tertinggal untuk melakukan amal perbuatan yang dulu di dunia dia melihat tapi tidak mau melakukan. Para ulama ahli tafsir amal napa sing tiyang menika getuni mboten sempat ngelampahi sedekah. Sedekah. Dikuatkan dengan surat Al-Munafikun ayat 11. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya, seandainya engkau undur, seandainya engkau tunda kematianku, berikan kesempatan kepadaku untuk hidup kembali di dunia, fa asaddaqo, aku akan bersedekah. Wa akum minas sholihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Dikabulkan apa mboten? Tidak dikabulkan sama sekali. Maka mendermakan harta, sebagian harta mboten sedaya, sebagian harta titipan Allah Subhanahu wa taala menika bekal utama menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diyakini oleh sahabat Nabi namanya Abu Thalhah. Abu Thalhah menika Abu Thalhah Al-Ansori. Ketika mendengar firman Allah surat Ali Imran ayat 92 turun, itu merasa ayat itu turun untuk dirinya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali kalau kamu tidak akan bisa masuk surga sebelum kamu rela meninfakkan harta yang paling kamu cintai. Kenapa Abu Thalhah merasa ayat ini turun kepada dirinya? Karena dia orang kaya. Abu Thalhah itu orang kaya. Abu Thalhah itu punya kekayaan yang dibangga-banggakan. Namanya pun Bayruha. Napa niku Bu? Bayruha. Kebun kurma. Kebun kurma di dekat Masjid Nabawi. Di dalamnya ada sumur-sumur yang airnya jernih. Rasulullah senang mampir ten mriku. Masya Allah nih. Jenengan duwe kebun klengkeng. Pak Jokowi seneng mampir ten mriku. Niki kebanggaan apa mboten?
Oh, kebanggaan luar biasa. Kebunku diampiri Pak Jokowi. Nah. Abu Talha merasa, Masya Allah, Rasulullah suka mampir ke kebun kurma saya. Tapi ketika mendengar ayat tadi, seakan-akan ayat ini untuk dirinya. Sekali-kali kamu tidak bisa masuk surga sebelum kamu menginfakkan harta yang paling kamu cintai. Abu Talha mencari harta yang paling aku cintai mana ya? Tidak ada kecuali kebun tadi. Maka dia datangi Rasulullah. Rasulullah, saya mendengar ayat ini turun, seakan-akan ayat itu turun kepadaku, maka hari ini aku sedekahkan kebunku untuk kaum muslimin. Maka Rasulullah memuji Abu Talha, Rabihal bai', jual beli yang menguntungkan, jual beli yang menguntungkan, jual beli yang menguntungkan, jual beli antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menitipkan harta, menyedekahkan harta untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Rasulullah berpesan, jangan lupa keluargamu kamu santuni terlebih dahulu sebelum kamu habiskan harta itu, kamu sedekahkan. Keluargamu, punya saudara ndak, punya orang tua, dikasih dulu sebelum kepada kaum muslimin yang lain. Menikah ibu, bapak, 3 amal utama bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 1 membaca surat Tabarok. Nomor 2 tolabul ilmi. Yang ketiga adalah sedekah. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat, memberi nasihat yang memotivasi untuk beramal, baik diri saya pribadi dan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah datang saya pribadi dan tipu daya syaitan. Saya beristighfar, astagfirullahaladzim. Monggo kalau ada pertanyaan saya tutup dulu, mungkin dipandu oleh pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.